Terpujilah nama Tuhan, Shalom. Inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita isi dan jalani dengan berbagai aktivitas kerja dan pelayanan. Tentu kita menyadari bahwa dalam menapaki hari-hari hidup, kita sangat membutuhkan Tuhan hadir, menuntun, dan menyertai kita. Oleh sebab itu, mari siapkan hati dan hidup kita untuk dituntun oleh Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau, Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, penolong hidup kami yang setia. Karena Engkau yang sudah menghentar kami ada di hari anugerah Tuhan ini. Dan kami rindu untuk mengisi hari ini dengan segala sesuatu yang berdasarkan pada firman Tuhan. Karena itu kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kiranya Engkau hadir dan memberkati kami dengan hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerti maksud dan kehendak firman-Mu untuk selalu menjadi pegangan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini dari kitab Bilangan pasal 9 ayat 18. Bilangan pasal 9 ayat 18 katakan, atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini mengkisahkan bagian dari perjalanan hidup umat Israel yang baru saja keluar dari tanah perbudakan di tanah Mesir dan ada dalam perjalanan di padang gurun menuju ke tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Umat Israel meyakini bahwa perjalanan mereka benar-benar ada dalam tuntunan Tuhan. Dan umat Israel mentaati untuk menempatkan Tuhan yang akan menuntun mereka. Sebagaimana kata firman tadi, atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan umat Israel dalam perjalanan itu benar-benar mereka serahkan dan percayakan dalam kehendak Tuhan saja. Mereka tidak melangkah menurut kata hati sendiri dan tidak mengandalkan hikmat dan kekuatan manusia. Umat Israel meyakini bahwa Tuhan akan menuntun mereka pada jalan yang benar dan tepat untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Dan benar bahwa Tuhan tidak membiarkan, apalagi meninggalkan umat Israel dalam perjalanan itu. Umat Israel boleh tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selaku orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur dengan limpahnya kepada Tuhan yang masih memberi kita kesempatan untuk hidup dan berkarya di muka bumi ini. Dan masing-masing kita pasti punya harapan dan tujuan hidup yang ingin digapai. Tentu saja untuk menggapai tujuan hidup itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni pertama, apakah tujuan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kedua, untuk mencapai tujuan, pasti ada jalan yang harus dilalui atau ditempuh. Selaku orang beriman, marilah kita ambil keputusan yang tepat.
yaitu menempuh jalan hidup dalam tuntunan dan kendali Tuhan. Tetap berfokus pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, serta menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang menuntun, maka perjalanan kita akan diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Yang ketiga, jangan mengandalkan kekuatan diri dan kekuatan manusia dalam menjalani hari-hari hidup ini. Kekuatan manusia itu rapuh, lemah, dan terbatas. Banyak orang Kristen gagal dalam hidupnya dan bahkan jatuh dalam kesalahan-kesalahan dan dosa karena tidak hidup dalam tuntunan Tuhan. Sebab firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 6 katakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang beriman pasti ada dalam pilihan yang tepat dan benar, yakni hidup dalam tuntunan dan kendali Tuhan, taat dan bertindak menurut tuntunan tangan kasih Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hidup kami diyakini ada dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, sehingga kami dapat menapaki hari-hari kehidupan baik siang maupun malam dalam pemeliharaan Tuhan. Bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah diberitakan bagi kami di hari ini. Biarlah kami mengerti memahami maksud Tuhan, sehingga dalam kehidupan beriman kami akan terus taat, setia untuk melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Kami akan bertindak menurut petunjuk Tuhan, karena kami percaya Engkau akan menuntun kami pada jalan kehidupan yang mendatangkan keselamatan. Semua yang mengikuti ibadah hari ini, biar Tuhan yang memberkati pribadi dan keluarga, pelayanan dan pekerjaan masing-masing. Tuhan buat berhasil. Di tengah pergumulan ada kemenangan, di tengah sukacita disempurnakan oleh Tuhan. Tetapi dalam segala harapan, kami percaya Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan tepat pada waktu yang Engkau tetapkan. Diberkati pelayanan gerejamu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, secara khusus yang ada di Gemim Bukit Moria Rike. Pelayan-pelayan Tuhan diberkati dengan hikmat dan kemampuan mengerjakan tanggung jawab pelayanan. Diberkati juga pembangunan fisik gedung gereja, dan diberkati tim multimedia yang setia dalam pelayanan di studio ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara tetap setia mengikuti pelayanan renungan harian keluarga dari Gemim Bukit Moria Rike. Kita percaya di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.